Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat mempresentasikan dalam bentuk video. Salawat serta salam tak lupa kita sajikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas beliau kita bisa merasakan dari zaman kebodohan ke zaman yang ilmu pengetahuan. Yang saya hormati kepada dosen pengampu kami, Pak Rahmat Mulyadi. Kemudian alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Saya dari kelompok 5 dengan judul Wasatiyah dalam Lintas Sejarah Peradaban Islam. Nama saya Rianto dan teman saya Salsa Nurul Elfitri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan materi Wasatiyah Islam dalam Lintas Sejarah Peradaban Islam. Maksud dari Wasatiyah Islam dalam Lintas Sejarah Peradaban Islam dalam arti kata ini sebuah cerita pendek yang telah dirangkum dari cerita-cerita yang sebelumnya. Oleh karena itu, Islam Wasatiyah mendapatkan perhatian saat terjadi kekerasan mengatasnamakan Islam. Istilah ini diambil dari surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 143. Dan dengan demikian, kami telah menjadikan kamu umatan wasatan agar kamu syuhada terhadap perbuatan manusia, agar Rasul menjadi syahid terhadap perbuatan kamu. Menurut Quraisy Shihab, dalam menafsirkan ayat ini, mengemukakan wasat berarti segala yang baik sesuai objeknya. Pada gilirannya, maka wasat berkembang menjadi tengah. Karena itu, umat Islam memegang teguh prinsip wasatiyah. Selain itu, posisi tengah membuat umat Islam atau orang Muslim dilihat dari penjuru yang berbeda, dan ketika itu ia dapat menjadi teladan semua pihak. Posisi itu juga membuatnya bisa melihat siapapun dan dimanapun. Dilihat dari perspektif sejarah, kecenderungan ini terlihat dari jelas sejak Islam masuk ke kawasan ini. Didorong fakta penyebaran Islam ke Indonesia adalah para pengembara Sufi. Islamisasi dilakukan bertahap. Dalam bahasa Anthony Jones, Indonesianis asal Australia, Islam datang bukan dengan satu teori ledakan besar menurut dia yang mengislamkan sejumlah besar penduduk Nusantara, setidaknya sejak abad ke-13 adalah para Sufi. Oleh karena itu, ada beberapa teori Sufi yang akan dijelaskan oleh Salsa Nurul Elfitri. Teori Sufi ini lebih masuk akal berdasarkan fakta terjadi peningkatan orang-orang masuk Islam di Asia Tenggara, berbarengan dengan kemunculan tarekat-tarekat Sufi di Asia Barat dan Selatan. Inilah lembaga utama yang menjaga keutuhan umat Islam sesudah keruntuhan kekhalifahan Abbasiyah karena Baghdad dihancurkan Mongol pada 1258. Namun, tesis ini ditentang Martin van Brunesen, Indonesianis dari Belanda. Mengenai Sufi yang mengislamkan kawasan ini, dia setuju. Namun, menurut dia, hampir tak ada bukti kuat keberadaan anggota tarekat di Asia Tenggara sebelum akhir abad ke-16. Mereka menemukan teks Yaman yang menyebut ulama abad ke-13 Mas'ud al-Jawi di Arabia Selatan. Petunjuk mengenai Jawa Islam muncul dalam berbagai tulisan mistikus kelahiran Aden. Sebagaimana disebutkan Az-Yumardi, Azrah
Para sufi itu berhasil mengajak penduduk dan para bangsawan di negeri ini menjadi muslim dengan kesadaran sendiri tanpa melalui pengarahan kekuatan bersenjata. Ini bukti penting betapa jalan damai adalah cara terbaik menyebarkan dan mendakwahkan Islam. Jika saja dalam proses pengislaman negeri ini bisa dengan cara damai, dialog, dan baik, mengapa kemudian kita tidak bisa melakukannya sekarang ini? Dengan cara damai, Islam menjadi agama terbanyak yang dianut penduduk Indonesia dan Indonesia menjadi negara muslim terbesar di dunia. Ini pula yang akan menjadi narasi utama Islam Indonesia yang di kancah internasional. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan di materi kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.